Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Nur Taufik. Saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan mereview tentang jurnal Edutainment Skill. Jurnal yang pertama dengan judul Penerapan Konsep Edutainment dalam Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Nah, kesadaran masyarakat mengenai pendidikan anak usia dini itu sudah terbukti di tahun 2016 kemarin ada sekitar 190.238 lembaga. Kemudian meningkat di tahun 2017 sebanyak menjadi 195.742 lembaga. Itu naik sekitaran 5.000 lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, semua itu terdiri dari taman kanak-kanak TK, kemudian kelompok bermain KB, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenisnya. Semua itu di bawah Departemen Pendidikan Nasional, The Golden Years. Anak usia dini merupakan masa peka atau masa keemasan, di mana pada masa kanak-kanak ini anak sering sekali bermain, meniru seseorang, dan lain sebagainya. Nah, untuk metode pembelajaran yang paling tepat yaitu edutainment. Konsep dasar edutainment: pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan merupakan konsep pembelajaran edutainment. Sebagaimana konsep dasar edutainment adalah upaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Nah, terkait dengan konsep dasar edutainment ini selaras dengan pengertian edutainment itu sendiri. Edutainment terdiri dari dua kata, education dan entertainment. Education artinya pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Dilihat dari segi bahasa, edutainment artinya pendidikan yang menyenangkan atau proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Hamruni 2019. Prinsip edutainment menurut Suyadi 2010 halaman 228. Prinsip edutainment ada 4. Yang pertama yaitu menjembatani proses belajar dan proses mengajar. Hal itu dimaksudkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua yaitu edutainment berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Itu sesuai dengan prinsip dari edutainment itu sendiri, yaitu education, pendidikan, dan entertainment, hiburan. Yang ketiga yaitu menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang lebih humanis. Pendekatan belajar edutainment. Anak memiliki banyak karakteristik. Karakteristik anak tersebut seharusnya sebagai pijakan pendidik dalam menetapkan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan materi pembelajaran. Menurut Eric Jensen dalam Hamruni 2009 menyatakan ada 3 unsur utama dalam mempengaruhi proses belajar. Yang pertama yaitu keadaan, yang kedua strategi, dan yang ketiga isi. Dalam metode pembelajaran edutainment terdapat beberapa pendekatan belajar yaitu somatik, auditory, visual, dan intelektual atau lebih dikenal dengan istilah SAVI yang merupakan akronim dari somatik. Aplikasi edutainment. Aplikasi edutainment ini dibagi menjadi 2 yaitu alat permainan edukatif AP outdoor dan alat permainan edukatif AP indoor.
Alat permainan edukatif AP outdoor terdiri dari 4. Yang pertama yaitu motorik seperti meluncur, berayun, mendaki. Yang kedua yaitu emosional, bermain peran. Yang ketiga kognitif, mendengar, mengerti, mencocokkan. Dan yang keempat yaitu sosial, bermain, bekerja sama, eksplorasi kelompok. Yang kedua yaitu alat permainan edukatif AP indoor terdiri dari 3. Yang pertama yaitu main sensori motor, kubus, kain, buku, bergambar. Yang kedua yaitu main peran atau simbolik terdiri dari kostum profesi dan wayang. Yang ketiga yaitu main pembangunan, puzzle dengan cetakan tanah liat. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bermain adalah aktivitas yang memiliki makna penting bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dikemas dengan tidak melupakan bermain sebagai unsur utama dalam pembelajaran. Edutainment memiliki konsep utama proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan muatan pendidikan dengan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran dapat berlangsung dengan menyenangkan baik di indoor maupun di outdoor. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Itu tadi sedikit review mengenai edutainment skill di jurnal pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.